Halo. Halo, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau menyegarkan tubuh jasmani kami sehingga kami pagi hari ini bisa berkenan kepadamu ya Tuhan untuk memanjatkan pokok-pokok doa kami, yang mana pagi ini kami juga akan belajar akan firman-Mu untuk merenungkan firman-Mu agar kami bisa mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, semua ini kupanjatkan dalam nama-Mu sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Pagi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta, Bapak Ibu sekalian atas dukungan doanya untuk pertunangan anak saya Ayu, yang mana sudah terselenggara. Nah sekarang sudah plong, sudah plong, nah, sehingga diberkati Tuhan untuk ke jenjang pernikahan. Nanti mau dukungan doanya, nanti akan diperkirakan atau diprogramkan atau dilaksanakan. Mau dukung doanya juga nanti supaya apa yang sudah direncanakan akan terlaksana. Mungkin di tahun 2022 bulan Januari sudah diputuskan, disepakati kedua belah keluarga. Amin. Jadi kita renungkan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita, yang mana memang ini sudah dijadwalkan oleh Pak Pendeta bahwa saya akan menyampaikan firman di doa pagi hari Sabtu hari ini. Kebetulan memang bersamaan dengan selisih sehari ya sama pertunangan anak saya. Nah sehingga meskipun bagaimanapun ya ini sudah disiapkan. Ini saya ambil karena temanya ini yang diberikan doa orang benar besar kuasanya. Nah sehingga saya ambil dari firman Tuhan, hanya satu ayat saja yang kita renungkan pagi hari ini, yaitu dari Yakobus 5 ayat 16. Ini saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sesuai dengan tema hari ini, pagi hari ini, yang mana sudah diberikan temanya doa orang benar besar kuasanya, sehingga sesuai dengan tema yang diberikan, sehingga firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16 ini sudah sudah cocok dengan apa yang diberikan pada tema tersebut. Sebelum lalu kita membaca dan mengamati di Yakobus 5 ayat 16 ini, di sub-B-nya 16B itu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di ayat Yakobus ini penekanannya memang di ayat 16B-nya. Sebelum saya merenungkan apa sih yang dimaksud dengan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum ini saya bercerita dulu atau kesaksian ya, cerita kesaksian pada saat saya dinas dulu di Jakarta, mengikuti ini ya, bakti sosial.
Nah, dari kedinasan saya itu mengadakan bakti sosial yang mana mengunjungi LP salah satu LP yang terbesar di Jakarta. Nah, bakti sosial ini dengan rombongan kita menuju LP tersebut. Nah, ternyata LP sana itu cukup besar sekali ya. Nah, kita memang tujuannya kita di LP sana akan mengunjungi saudara seiman kita yang di dalam penjara sana. Nah, sehingga kita bisa berdoa bersama, bergumul bersama, bersukacita bersama. Dengan bakti sosial tersebut kita membantu saudara seiman kita di LP tersebut. Apa yang terjadi di LP di sana, ternyata di LP sana itu memang tingkatnya tingkat internasional maupun nasional, seperti itu. Banyak saudara seiman kita juga terkena kasus-kasus, baik itu kasus yang ringan maupun kasus yang berat. Nah, pada saat kunjungan rombongan ini datang di LP tersebut, nah kita memang dipertemukan dari beberapa LP yang saudara seiman kita. Nah, sehingga ternyata di LP itu sebenarnya ada pembimbing rohani yang dipertemukan dengan kita. Ada salah satu LP waktu itu tinggal 1 hari, besok pagi dia akan dieksekusi hukuman mati karena terkena kesandung kasus narkoba internasional. Tetapi apa yang saya lihat waktu itu tidak ada kesedihan atau kesusahan di orang tersebut. Dia cukup bersukacita, sukaria, padahal harinya itu tinggal 1 hari. Besok dia akan menghadapi kematian karena kasusnya cukup berat, kena jaringan narkoba tingkat internasional. Nah, sehingga dia diputuskan di Pegadaian akan dihukum mati. Tapi di dalam pertemuan persekutuan kita dengan rombongan bakti sosial dari kedinasan tadi, dia ditunjuk oleh pembimbing rohani untuk mendoakan, berdoa. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menangis. Tadinya kelihatan segar, tadinya tidak ada kesusahan, kesedihan. Nah, yang saya lihat dia menangis, terseduh-seduh, menyampaikan perbuatannya selama dia sampai ditangkap, masuk di penjara, dieksekusi dalam hukuman yang akan ditembak mati tinggal 1 hari karena terjaring kasus narkoba tingkat internasional. Nah, di dalam pengakuan dia bahwa kenapa saya ini orang yang tidak benar, orang yang perbuatan salah, saya diminta berdoa di depan rombongan kunjungan bakti sosial ini. Nah, dia menyampaikan hal-hal yang tidak benar di hadapan kita ini, nah, sehingga dia ditunjuk untuk berdoa, dia menyampaikan hal tersebut. Tapi dia tetap melakukan apa yang sudah ditunjuk oleh pembimbing rohaninya, dia tetap berdoa. Jadi kalau kita melihat ayat dari Yakobus 5:16 ini tadi, kita akan tahu ternyata ada saudara seiman kita
yang perbuatannya sehingga dia merasa tidak benar dengan apa yang dia lakukan dalam perbuatannya, sehingga dia juga mengakui dosanya saat ditunjuk untuk berdoa. Nah, terus saya yang kedua, saya itu dinas di Jogja, itu juga ada kegiatan bakti sosial, tapi tidak di LP kunjungannya, di panti asuhan. Di daerah Sleman sana ada panti asuhan, kita berkunjung ke sana. Ternyata di panti asuhan itu juga ada pembimbing rohani untuk saudara seiman kita. Ternyata di panti asuhan sana itu bukan hanya ini ya, dia anak-anak yatim piatu, anak yatim, ternyata anak nakal-nakal itu dititipkan orang tuanya di panti asuhan tersebut. Jadi saya juga cukup kaget melihat, kenapa bukan ini yayasan panti asuhan untuk yatim piatu, ternyata di dalamnya itu ada banyak anak-anak yang di bawah umur usia itu nakal, sehingga orang tuanya itu tidak sanggup mendidik beliau karena kenakalannya, sehingga dititipkan di panti asuhan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pada saat kita kumpul, yang pembimbing rohani itu juga nunjuk salah satu anak yang nakal tersebut. Apa yang terjadi? Nah, anak tersebut menangis sebelum dia menyampaikan doanya. Nah, dia mengakui dosanya bahwa saya itu anak nakal, sehingga orang tua saya aja tidak mau mendidik saya, malah menjauhkan saya, dititipkan dari rumah keluarga saya di panti asuhan ini. Nah, sekarang saya sudah masuk tahun kedua, saya menyadari bahwa saya itu anak nakal, sehingga perbuatan saya ini merasa tidak benar. Nah, dari cerita saya ini, dari yang tadi kita melihat di penjara, melihat di panti asuhan, nah ini seperti apa yang kita renungkan di pagi hari ini, yang dimaksud Yakobus 16b ini, apa sih yang dimaksud dengan doa orang yang benar? Nah, kalau kita melihat cerita tadi, bahwa ada pengakuan-pengakuan bahwa perbuatan-perbuatan dia yang tidak benar, dia ditunjuk untuk berdoa. Terus yang anak nakal tadi, perbuatannya juga dia tidak kenakalannya, sehingga dia juga ditunjuk untuk berdoa. Nah, untuk Yakobus di ayat 16b ini, itu apa yang dimaksud Yakobus di ayat 16b ini? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Yakobus ini, sebenarnya Yakobus mengajarkan kita tentang doa yang berkuasa. Jadi doa yang berkuasa itu memang ada 3 syarat untuk kita renungkan di pagi hari ini. Pertama, kalau kita amati di sub 16b, doa orang yang benar, pertama yang itu. Kedua, bila dengan yakin didoakan, seperti itu. Terus 3, nanti akan ada ketekunan di dalam doa itu. Nah, yang dimaksud Yakobus pagi hari ini, doa orang yang benar, apakah seperti mereka yang merasa dia perbuatan tidak benar dengan kenakalannya tadi, dengan orang yang kasus narkoba sehingga dia dihukum, apa pengakuan seperti itu? Apa yang dimaksud dari pengertian ayat 16b oleh Yakobus ini, orang benar itu adalah seperti di
ditegaskan di Roma pasal 3 ayat 26 sama Roma pasal 5 ayat 1. Orang benar adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dibenarkan. Mereka bukanlah tidak pernah berbuat salah, tetapi mereka dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah inilah, ya kalau kita tadi mengamati cerita tadi, kenapa pembimbing rohaninya itu menunjuk orang-orang yang tadi ada pengakuan dia perbuatan hidupnya merasa tidak benar, tapi pembimbing rohaninya menunjuk dia untuk berdoa. Nah sekarang kita merenungkan apa yang dimaksud di ayat Yakobus ini. Orang yang benar itu ternyata orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dibenarkan. Mereka bukannya tidak pernah bersalah, tetapi mereka karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud di ayat Yakobus tersebut. Nah sehingga apa yang kita dengar cerita tadi, jadi kita cukup paham bahwa apa yang dimaksud Yakobus ini dengan syarat ada 3. Jadi kita yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan doa orang yang benar. Jadi doa orang yang benar yang sudah kita mengerti, yang diperjelas di Roma 3 ayat 26 dengan Roma pasal 5 ayat 1. Nah, kedua dasarnya keyakinan bisa muncul karena tidak ada tuduhan di hati kita. Itu sebabnya Yakobus di dalam ayat 16a-nya mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa kita sebelum saling mendoakan, karena dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan hati kita. Jadi apa yang kita dengarkan cerita tadi, kesaksian saya tadi mengunjungi di penjara, di panti asuhan yatim piatu, itu ternyata sesuai apa yang dimaksud di ayat Yakobus ini. Nah, syarat yang ketiga, Yakobus memberikan syarat yaitu ketekunan. Nah, itu ditegaskan di Yakobus yang ayat 17-nya. Nah, ayat 17 ini ditegaskan bahwa kenapa syarat ketiga ini harus ada ketekunan. Nah, ini kalau melihat kita perhatikan di ayat 17 ini memberikan contoh bahwa tentang Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah sebagai ketekunan. Kenapa ada kesungguhan dalam doa? Nah, karena kesungguhan dalam doa melibatkan ketekunan. Elia berdoa dengan tekun 7 kali berdoa sebelum muncul awan sebesar telapak tangan yang menghasilkan hujan. Nah, inilah di ayat 17-nya diperjelas bahwa kenapa tema hari ini, apa yang diberikan Pak Pendeta sebagai tema doa orang benar besar kuasanya. Ternyata ada 3 syarat yang kita pahami, yang kita ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Jadi cukup diberkati hari ini, meskipun kita merenungkan hanya 1 ayat. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih ya Bapa, apa yang kita pahami, apa yang kita renungkan dengan apa yang dimaksud oleh Yakobus di pasal 5 ayat 16 ini, sehingga ada syarat-syarat yang harus kita mengerti, ada dasar-dasar yang harus kita pahami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini, sehingga kita bisa merenungkan, mengerti, memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.